warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Zahira dari kelas 1C D3 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 200-105-278. Saya akan menjelaskan jawaban UAS Medan Elektromagnetik dengan video. Jadi, sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya, maka medan listrik bergantung pada posisi. Jika arah positif, maka medannya keluar dari muatan, dan jika arahnya negatif, maka medannya masuk menuju muatan. Selanjutnya, flux listrik berdasarkan bentuk dari bidang yang mana. E adalah medan listriknya dan A adalah luas yang menembus suatu bidang. Dan E selalu menembus dengan bidang yang lurus. Dan yang A menembus bidang sesuai dengan dari bentuk atau posisinya. Selanjutnya, jika flux miring E yang menembus bidang dengan lurus sedangkan A mengikuti bidang. Jika flux tegak E menembus bidang dengan lurus, maka flux yang A menembus bidang dengan lurus juga. Dan hal tersebut dapat dikatakan nilai flux listriknya maksimal. Dan jika fluksnya tidur, maka E menembus bidang dengan lurus dan yang A saling tegak lurus dengan garis E yang membentuk sudut 90 derajat. Maka bidang tersebut dapat dikatakan nilai flux listriknya minimum. Selanjutnya, hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu, jika muatan di luar, maka muatan listrik hanya melewati suatu bidang. Jadi flux listrik yang dihasilkan adalah 0. Dan jika muatan di dalam, maka memiliki nilai dan arah, sehingga dapat dituliskan dengan rumus seperti ini rumusnya. Jadi, medan muatan titik itu diketahui muatan titik pada titik Q yang bermuatan positif dengan jarak R. Sementara kita mencari medan listrik pada titik P, seperti pada gambar. Selanjutnya, dengan dapat menentukan muatan titik itu dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, membuat permukaan garis. Kenapa harus membuat permukaan garis? Karena dia berbentuk titik, maka permukaan yang bisa melingkupi ialah berbentuk bola seperti pada gambar ini. Selanjutnya, menghitung flux total. Kenapa harus menghitung flux total? Karena A bola, maka A sama dengan 4πr kuadrat seperti yang ada pada rumus yang tertera pada slide ini. Dan karena perkalian titik, maka yang ada pada rumus ini. Dan langkah yang selanjutnya adalah menyelesaikan hukum Gauss. Kenapa harus menyelesaikan hukum Gauss? Jadi, ini merupakan langkah terakhirnya. Untuk menyelesaikannya, maka kita dapat menggunakan rumus seperti yang ada pada slide ini. Selanjutnya, muatan bidang, yaitu muatan yang didistribusikan merata pada permukaan sebuah lempeng atau bidang dengan luas tak berhingga yang dipresentasikan oleh kerapatan muatan permukaan. Dan jika kita ingin mencari medan muatan bidang pada titik P yang berjarak R pada bidang Y, maka kita dapat mencari jaraknya dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat atau rumus triple Pythagoras. Dari gambar tersebut kita dapat mencari skalar komponen. Karena medan-medan partikel yang akan saling menghilangkan, sehingga persamaan medan oleh muatan bidang adalah
seperti pada rumus yang tertera pada slide ini.